untuk Lentera Merah karena Lentera Merah selalu mengungkap kebenaran. Saya yang menjadi bagiannya. Itu dia lenteranya. Susah banget sih. Coba terus. Bisa? Sini biar saya coba. Hai, balik lagi di Plus 62 Cinema. Thanks for the click this video. Lentera Merah merupakan film horor yang tayang di tahun 2006. Disutradarai oleh Hanung Bramantyo, Lentera Merah merupakan majalah kampus dari Universitas Negeri Indonesia, di mana Lentera Merah selain dikenal berani dalam mengkritik pemerintah, tetapi ternyata juga menyimpan kisah kelam di dalamnya. Kini setelah 39 tahun berlalu, saat Lentera Merah hendak merekrut anggota baru, mereka justru menemui banyak kejadian janggal yang merenggut nyawa anggotanya. Ada apa di balik misteri Lentera Merah? Jika penasaran, kamu dapat simak alur ceritanya sampai selesai. Tapi sebelumnya pastikan kamu telah tekan tombol subscribe di bawah ini. Di awal, terlihat seorang pria tengah mencuci mukanya sebelum beranjak tidur. Di situ ia mendapat kabar dari istrinya dan anaknya yang tidak pulang karena menginap di rumah ibu mertuanya. Hingga ia kemudian merasa ada seseorang di rumahnya. Ia kemudian mencari sosok tersebut, di mana sebuah radio tiba-tiba memutar lagu dengan judul Puspa Dewi. Ia pun mulai ketakutan saat sesosok hantu yang memegang sebuah lentera muncul di sana. Hampir 39 tahun. Pria tersebut pun meninggal diiringi lantunan lagu tersebut, dan film pun baru dimulai. Kemudian film dibuka dengan menampilkan beberapa potongan berita dari sebuah majalah kampus bernama Lentera Merah. Lentera Merah atau LM dikenal karena keberaniannya mengkritik pemerintah, terutama terkait pemberadalan anggota PKI di tahun 60-an. Hingga kini majalah tersebut pun masih eksis dengan tulisannya yang berani. Demi keberlangsungan organisasi, kini pengurus Lentera Merah tengah mempersiapkan penerimaan anggota baru Angkatan 49. Di mana hari itu Retno yang ayahnya baru saja meninggal di awal scene tadi memberitahu mereka karena ia datang terlambat. Saya main kartu. Yaudah lu mau sampai. Kita udah nungguin semua di depan ya. Bye. Lagi makan barang-barang bokap ya. Sorry. Santai aja lagi Lan. Emang ada yang salah apa? Ternyata tidak hanya orang tua Retno saja yang meninggal secara misterius. Orang tua mereka yang dulunya merupakan anggota LM juga banyak yang meninggal secara misterius. Terkecuali ayah Iqbal yang tidak meninggal secara misterius karena pergi ke luar negeri. Nyokapnya Dinda juga. Bokapnya Arif kok meninggal sama aja kayak bokap kita. Cara meninggalnya semua nggak ada yang wajar. Mendengar Bayu kembali membicarakan orang tua mereka yang meninggal secara tidak normal, Dinda pun sedih karena ibunya harus meninggal, padahal sang ibu tidak punya riwayat penyakit asma. Namun Iqbal yang orang tuanya masih hidup di luar negeri itu juga menganggap bahwa ayahnya itu telah meninggal. Nyokap gue tuh gak pernah sakit asma. Gue harus tahu kenapa nyokap gue meninggal. Tapi kenapa kata dokter dia meninggal karena asma? Udah, gak usah diomongin lagi, bosen gue. Ya jelas lah lu bilang bosen. Lu gak ngerasain, Bal. Buat gue, bokap gue udah mati. Jadi apa bedanya sama lo semua? Udah lah, gak usah cengeng. Ya kita perlu pikiran jernih. Kalau enggak, ya udah, lo nangis aja terus, Din.
Tak lama, Arif pun datang ke sana dengan membawa lentera tua milik ayahnya yang sudah ada sejak sang ayah masih kuliah dan menjadi anggota LM. Saat Iqbal mencoba menyalakan lentera tersebut, pintu ruangan itu justru menutup dengan sendirinya, yang bisa jadi itu adalah pertanda buruk yang akan menimpa mereka. Sorry, gue telat. Apaan tuh, Rif? Lentera, punya bokap gue. Masih bisa nyala. Nyala. Penerimaan anggota baru LM pun dimulai dengan menyebarkan pamflet hingga melakukan wawancara bagi calon anggota yang mendaftar. Dari banyaknya anggota yang mendaftar, banyak dari mereka yang punya alasan untuk bergabung. Mulai dari ayah mereka yang dulunya anggota LM, hingga ada yang menganggap gabung LM sebagai batu loncatan karir. Dari situ Iqbal tertarik dengan calon anggota bernama Risa yang nampak punya alasan kritis bergabung dengan Lentera Merah. Agenda hari ini ngebahas tentang penerimaan anggota baru Lentera Merah. Jadi apa yang kamu tahu tentang Lentera Merah? Keluarga saya adalah keluarga yang intelektual. Jadi menurut kamu, Lentera Merah hanya batu loncatan karir seorang? Bisa iya, bisa enggak. Saya ingin masuk Lentera Merah karena saya percaya dan saya ingin menjadi bagiannya. Setelah calon anggota tersebut tersaring, mereka pun lanjut kepada perkenalan pengurus. Dan mereka langsung diberi tugas menjadi reporter lapangan dengan deadline 3 hari. Di situ Wulan mendapatkan tugas meliput tempat-tempat mistis dengan Bayu yang merupakan senior dan menjadi fotografernya. Perkenalkan, Badan Inti Lentera Merah. Gue Iqbal, anak hukum 2003. Ini Wulan, Dinda, sama Rio, filsafat 2003. Maaf, saya telat. Yang itu Arif, psikologi 2003, editor foto. Tugas pertama kalian adalah reporter lapangan. Deadline-nya 3 hari. Untuk Irwansyah dan Riki, Risa Aprilianti dan Lia Amalia, kamu lagi sakit. Kok pucat banget. Kalian meliput tempat-tempat berhantu di Uni bareng Bayu angkatan 49. Hari itu juga mereka mulai melakukan liputan, di mana Bayu sempat melihat penampakan hantu di sebuah danau. Karena takut, mereka pun segera beranjak dari sana, di mana Risa justru meledek Bayu yang takut dengan penampakan tersebut. Ternyata dulunya di danau itu pernah ada mahasiswi yang meninggal. Wulan gak suka ya sama saya? Lo jangan salah sangka dulu, Riz. Tapi sebenarnya nggak kok. Kamu jemput ke saya dong. Wulan tuh punya six sense lo. Jarang kan ada cewek kayak dia. Kamu suka ya sama dia? Lo liat gak? Ada cewek berdiri di atas air itu. Mending kita coba aja yuk. Kamu takut ya? Gue cuma ngerasa hawanya nggak asik aja. Di mana setelahnya Risa nampak sangat tidak menyukai Bayu yang memotret dirinya. Hingga tiba-tiba Lia justru mulai ketakutan saat melihat sesuatu berjatuhan di lantai. Mereka pun makin ketakutan saat sebuah buku jatuh dari raknya. Hingga tiba-tiba di situ Wulan juga mulai cemburu melihat Iqbal yang mulai mendekati Risa. Namun gadis itu kemudian berdalih bahwa ia harus mengejar seorang narsum. Setelah semua data terkumpul, Risa langsung mengetiknya di perpus, di mana ia menolak saat juga ingin menemaninya mengetik laporan tersebut. Apa sih lo? Kayak lo gak suka banget sama Risa. Kelakuan Iqbal tuh kayak begitu tiap ada anak baru. Kayak gitu aja dicemburuin. Gimana tugas dari Wulan? Udah makan belum? Kantin yuk. Saya harus kejar narasumber. Maaf kak. Lo serius pakai itu, Sa? Kamu gak usah nungguin saya. Lagian gue bawa mobil. Gak usah gak, rumah saya deket kok sama kampus. Esok harinya, dari tugas liputan mereka, Iqbal pun berkata bahwa hanya ada 5 orang yang akan terpilih menjadi badan inti redaksi LM. Setelahnya, Iqbal memberi tugas baru, yaitu meresum berita yang pernah LM Angkatan 50 liput di perpustakaan. Kalian yang berkumpul di sini adalah 10 yang terbaik dari tugas kemarin. Oke, sekarang tugas kedua. Cari di perpustakaan, kupas berita LM, lalu analisa. Ke perpustakaan, sekarang, ayo! Di situ Risa justru mempertanyakan plagiatisme yang dilakukan oleh Wulan, yang menurutnya artikel yang pernah ditulis Wulan itu sama dengan artikel tahun 1968 tentang pemerintahan yang ideal.
Sedangkan plagiarisme tindakan dengan sengaja menjiplak sebuah sumber. Akhirnya saya mempertanyakan artikel yang ditulis oleh Wulandari. 80% sama dengan artikel yang membahas. Lalu Gue tuh gak mungkin serendah itu. Mendengarnya, gadis tersebut pun kesal. Namun Iqbal langsung membelanya. Dan setelah dianalisis, artikel tersebut ternyata 80% identik yang membuat Wulan akhirnya diskors. Wulan. Sorry Lan, 80% isi artikel sama. Untuk sementara diskors. Lu inget ya, gue bakal buktiin kalau lu yang salah. Pegang omongan gue. Untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah, malam itu juga Wulan kembali ke perpus seorang diri. Di situ ia mencoba mencari artikel yang identik dengan miliknya tersebut. Hingga tiba-tiba suasana berubah menjadi creepy. Ini kok gak ada sih? Mendengar ada suara tangis perempuan, Wulan pun mencoba mengeceknya di ruang file Lentera Merah, di mana ia tak menyadari bahwa ada sesosok hantu memegang sebuah lentera di belakangnya. Esok harinya kampus terlihat ramai dengan penemuan mayat Wulan, yang ternyata Wulan sempat menulis pesan yang ditinggalkan untuk mereka. Akibat meninggalnya Wulan, pihak kampus pun tidak setuju dengan diadakannya malam lentera. Tunggu dulu, Pak. Sabar. Dia teman kami, Pak. Kami minta adik-adik bisa tenang. Ini ada surat sebagai pesan terakhir dari korban. Kalian bisa baca. Dengan kematian Wulandari, Uni tidak mau ambil risiko. Uni tetap tidak setuju. Malam lentera tetap diadakan. Jadi di sini Lentera Merah mempunyai semacam tradisi untuk calon anggota baru, yaitu malam inisiasi atau malam lentera sebelum calon anggota secara resmi diterima di LM. Mengingat pentingnya malam inisiasi tersebut, Iqbal pun enggan jika LM diatur-atur oleh rektorat dan ingin malam tersebut tetap dilaksanakan. Di situ Arif juga bercerita jika dulu orang tuanya adalah orang yang paling keras melarang LM berdiri kembali setelah terjadi pemberedelan. Namun karena ia tidak ingin dikira sebagai antek-antek Orde Baru yang kerap membungkam demokrasi, ayah Arif pun tak bisa berbuat apa-apa. Sebenarnya ayah Arif hanya tidak ingin ada korban lagi, yang bisa disimpulkan orang tua mereka meninggal karena menjadi anggota LM. Dan sekarang yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang telah menghabisi orang tua mereka. Malam lentera harus ada, dan kita udah punya tujuan pribadi buat itu. Lo harus inget. Bokap gue orang yang paling ke LM terbit lagi. Dia nggak mau dikira sebagai antek Orde Baru. Dia cuma mau pingin ada korban lagi. Tapi siapa yang ngelakuin itu semua? Malam harinya di gedung LM terlihat Bayu tengah mereview hasil jepretan kameranya, di mana ia kemudian mencetaknya di sebuah kertas. Tak lama terdengar lagu yang sudah tak asing lagi di telinga kita, yaitu lagu yang berjudul Puspa Dewi. Ia pun mencoba mencari siapa yang memutar lagu tersebut. Hingga sesosok hantu muncul di belakangnya. Ia juga mendapati darah menetes di gramofon. Hingga tiba-tiba, sama halnya dengan Wulan, Bayu juga kini ditemukan tak bernyawa di gedung LM. Di situ juga terdapat pesan bertuliskan 65. Malam harinya, Iqbal nampak resah karena malam lentera hendak ditiadakan. Ia juga menolak berbicara dengan ayahnya yang sangat ia benci karena meninggalkan keluarganya kabur ke luar negeri. Assalamualaikum. Capek banget kamu, Bal? Malam lentera mau ditiadakan, Bu. Apa sebaiknya nggak ditunda dulu? Tadi ayah kamu telepon, katanya dia mau ngomong sama kamu. Iqbal nggak mau ngomong sama orang yang ninggalin keluarga ini. 5 hari sebelum malam inisiasi, Iqbal nampak mengajak Risa untuk ngobrol.
Di situ ia berkata bahwa Risa merupakan kandidat yang diunggulkan sama seperti dirinya yang dulu dipuji oleh seniornya. Di situ Iqbal juga menceritakan bahwa ayahnya adalah seorang pionir Lentera Merah yang idealis, yang anehnya membuat Risa sedih mendengarnya. Kak, duluan ya. Kamu kandidat yang diunggulkan loh. Dulu aku ditanyain begitu sama senior aku. Kata ibu, ayahku dulu itu pionir Lentera Merah yang sangat idealis. Mungkin karena saking idealisnya itu, ayah sering banget berantem sama mereka. Sampai-sampai ninggalin aku sama ibu. Sekarang ayahmu ada di mana? Nggak tahu. Aku nggak ada maksud apa-apa, Riz. Kamu nggak tahu apa-apa, Iqbal. Setelahnya, Iqbal dengan ditemani alumni LM terlihat mendatangi rektor untuk memaksa agar malam Lentera tetap harus dilaksanakan. Hingga akhirnya semangat mereka pun mulai kembali berkobar. Dan malam harinya mereka terlihat bersiap melaksanakan malam inisiasi. Pihak Uni tidak bisa. Tapi siapa yang menjadi penyumbang paling banyak untuk itu karena dukungan dari kami. Kita sudah berjuang mati-matian. Kamu wajib menjaga. Jangan sekali-kali kamu mau disetir oleh rektorat. Mereka yang ganti nyetir kita. Ya ini konsekuensinya kalau minta bantuan mereka. Terus gimana? Nggak jalan? Cuma segini doang? Ya kapan Lentera Merah bisa dihalangin? Malam inisiasi ini ternyata adalah sebuah permainan yang dimaksudkan agar mereka dapat menemukan kebenaran yang nantinya merekalah yang akan memimpin Lentera Merah. Jadi mereka dituntut untuk bekerja sama dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh senior mereka. Selamat kepada kalian tak terpilih. Kalian akan belajar banyak hal untuk menjadi seorang jurnalis. ID card-nya Risa nggak ada. Risa, ID card kamu nggak ada? Nggak apa-apa ya. Ini adalah permainan. Kalianlah 5 orang calon yang akan memimpin Lentera Merah. Setelah mendapatkan peta, mereka pun mulai mencoba memecahkan teka-teki untuk menemukan lentera yang disembunyikan. Mereka pun mencoba berdiskusi memecahkan teka-teki tersebut, di mana Risa rupanya sudah mengetahui letak lentera pertama berada. Ini petanya, jangan sampai hilang ya. Siap, Kak. Sesuatu yang belum tentu dilihat. Gua tahu jawabannya, pasti hantu. Ngaco loh. Di mana lentera pertama berada? Sepertinya saya tahu. Yuk. Kamu majalah wayang. Benar saja, mereka pun dapat menemukan lentera tersebut dengan sangat mudah. Sementara itu, rektorat yang khawatir dengan malam inisiasi tersebut kemudian menghubungi orang tua Iqbal. Itu dia lenteranya. Ya. Halo. Dengan siapa ini? Kembali ke Risa dan yang lainnya, di sana mereka nampak kesulitan menyalakan lentera yang mereka temukan. Di mana Risa nampak dengan mudah menyalakan lentera tersebut. Susah banget sih. Bisa. Ini biar saya coba. Tiba-tiba suasana pun berubah menjadi creepy, di mana mereka juga melihat penampakan hantu yang membuat mereka kocar-kacir. Parahnya lagi, senior mereka juga tidak bisa menghubungi lewat HT yang membuat Rio dan Arif pergi ke sana untuk mengecek. Halo. Cuman gue nggak tahu siapa. Sekarang nggak bisa dihubungin lagi. Yang mereka bilang lentera pertama udah sukses. Kita bergocek deh. Ada apa-apa kabarin gue yuk. Untung saja Lia yang sempat pingsan itu kini sudah sadar, di mana ia yang takut sebenarnya ingin agar mereka menyudahi malam inisiasi tersebut. Namun teman-teman lainnya tetap ingin menyelesaikannya. Kini lentera kedua terletak di samping gedung auditorium. Mereka pun bergegas ke sana. Ya, coba sini. Bangun ya. Dia. Ya. Tenang, Li, tenang. Aku takut. Oke, sekarang kita harus mana, Ki? Kita ke samping gedung auditorium, Mut. Yuk. Kayaknya di sini tempatnya nih. Ada suratnya. Untuk dapat mengambil lentera tersebut, mereka harus mengisi sebuah ember, di mana mereka harus menjunjung kejujuran di sana. Lagi-lagi, Risa dapat dengan mudah memecahkan teka-teki tersebut, di mana ia kemudian mengajak Lisa ke atas untuk mengisi ember itu dengan air. Isi ember di atas untuk mendapatkan lentera. Maksudnya apa ya? Kalau nggak salah, karena ada pemberatnya. Jadi lenteranya nggak akan jatuh ke bawah. Biar saya sama Lia yang ke atas. Sekarang kalian semua angkat airnya. Enggak deh. Ada yang mau nemenin saya? Enggak. Gua ngangkat aja. Oke. Namun karena yang lainnya takut, alhasil hanya Risa sendirilah yang pergi ke lantai atas. Benar saja, di situ Risa juga melihat sesuatu yang membuatnya histeris.
Sementara itu, Arif yang sedang mengecek kelengkapan malam inisiasi nampak didekati oleh sesosok hantu. Kembali ke peserta inisiasi, di situ mereka juga sudah sampai di lantai atas dan mencoba mengisi ember agar lentera tersebut dapat diambil. Di situ juga justru hendak meraih tambang yang mengikat lentera tersebut. Namun karena itu perbuatan tidak jujur, yang lainnya pun menolak karena takut akan membuat mereka gagal. Pelan-pelan, Kak. Ah, ngapain sih cawe-cawe segala? Gak. Kita harus jujur. Gue gak mau kita ngasih cuma gara-gara lo. Di sisi lain, Rio nampak lost contact dengan Arif hingga lagu Puspa Dewi pun terdengar. Dan sudah bisa kita tebak ya apa yang akan menimpa Rio selanjutnya. Oke, Rif lu denger gua gak? Woi, siapa tuh? Cing, lagu apa nih? Di situ ia juga melihat gramofon yang memutar lagu tersebut, di mana di belakangnya juga muncul sosok hantu. Setelah bersusah payah mengisi ember tersebut, kini peserta inisiasi nampak sudah berhasil meraih lentera tersebut, di mana lagi-lagi mereka tak tahu cara menyalakan lentera itu. Di situ Risa yang nampak ketakutan kemudian memberitahu cara menyalakan lentera jadul tersebut. Gimana cara nyalainnya ya? Bukan gitu cara nyalainnya. Bisa lo gak apa-apa kan? Jangan sentuh saya. Kamu buka tutupnya, lalu kamu nyalakan sumbunya. Setelah lentera tersebut berhasil dinyalakan, kini mereka langsung menuju lentera ketiga yang letaknya ada di pusat komunikasi. Ternyata di sini Rio masih selamat, guys. Ia yang mencari-cari keberadaan Arif pun mendengar lagu yang sama. Kalau nggak salah petunjuknya ada di bawah. Oh iya, pusat komunikasi. Kita harus ke fisik, Mut. Yuk. Di sana ia melihat hantu hingga ia yang takut justru terjatuh dari tangga. Di gedung LM, Dinda dan Iqbal juga mulai panik karena kehilangan kontak dengan Rio dan Arif. Sementara itu Risa nampak ketakutan dan justru pergi ke ruang arsip. Di situ ia juga nampak ketakutan. Siapa tuh? 49 bukan? Woi, tanya jawab dong. Aduh, HP gue mana ya? Gue nggak ada signal lagi nih. Makanya dari 10 menit pokoknya nggak ada kabar, gue pengen cek ya, Din. Jangan sentuh saya. Risa, lu kenapa? Bisa. Iya, Risa. Karena tak kunjung mendapat kabar dari Rio dan Arif, Iqbal berniat mencari mereka. Di mana ia berpesan kepada Dinda, jika dalam waktu 1 jam dia tidak kembali, Dinda diminta untuk menghubungi polisi. Ini udah lewat dari setengah jam loh, Bal. Kalau dalam sejam, gue atau yang lain garing balik, lo langsung telepon polisi ya. Bal, hati-hati ya. Di situ rupanya Risa ketakutan karena sejak ia meliput tempat berhantu, ia kini diikuti oleh hantu, hingga ia meminta agar teman-temannya itu meninggalkannya di sana. Kamu kenapa sih, Riz? Hantu itu selalu mengikuti saya. Sejak saya pergi ke tempat berhantu itu. Jangan dekati saya. Tolong tinggalin saya. Di sisi lain, Bu Rektor terlihat datang ke rumah Iqbal yang langsung dipersilahkan masuk oleh sang ibu. Ternyata Bu Rektor ingin bertemu dengan ayah Iqbal yang merupakan saksi hidup dari peristiwa yang banyak memakan korban dari anggota Lentera Merah. Hingga tiba-tiba orang yang sedang mereka bicarakan itu ternyata sudah pulang. Maaf, saya mengganggu, Bu. Mari silakan masuk. Ingin bertemu Pak Abdi Negara. Dia satu-satunya saksi hidup yang masih ada. Suami saya nggak bisa bantu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kembali ke Risa, ia nampaknya masih diteror oleh hantu. Hingga teriakannya itu kemudian terdengar oleh Iqbal. Namun di sini Iqbal justru menemukan Rio yang tergeletak tak bernyawa di lorong tersebut. Ini bukan salah saya.
Sementara itu, di gedung LM, Dinda yang gabut kemudian menyalakan radio, di mana kemudian terdengar lagu Puspa Dewi yang langsung ia ganti. Namun meski diganti berkali-kali, lagu tersebut masih saja terdengar, hingga tangannya yang memegang pulpen itu bergerak dengan sendirinya. Ia pun dengan sekuat tenaga melawan tangannya yang bergerak sendiri. Hingga kini ia mengarahkan pulpen tersebut ke mukanya, dan ia pun tewas. Peserta malam inisiasi itu kini kembali menghampiri Risa, yang rupanya gadis itu sudah tidak berada di sana. Kok Risa nggak ada sih? Risa? Di sini ayah Iqbal rupanya menyesali perbuatannya di masa lalu, dan ia merasa karma di masa lalu akan kembali malam itu. Untuk itulah Bu Rektor ingin agar mereka segera ke kampus menghentikan malam inisiasi. Ayah Iqbal juga membawa file yang menurutnya dibutuhkan untuk menghentikan semua itu. Saya terlalu ambisius. Ini memang salah saya. Dia akan kembali tahun ini. Kita harus ke sana, menghentikan kegiatan itu. Dia membutuhkan ini. Setelah Dinda tewas, kini hanya tinggal Iqbal anggota senior yang tersisa, di mana sosok hantu tersebut muncul di sana dan menyuruhnya pergi mencari arsip tahun 65. Maafin gue, Din. Harusnya gue gak ninggalin lo tadi. Kembali ke peserta inisiasi, di situ mereka melihat sebuah lentera. Dan meskipun itu bukan lokasi sesuai yang ada di peta, namun mereka tetap ingin mengambil lentera tersebut. Kita mau kemana sih? Ada lentera tuh. Tapi kita ini bukan gedung visip. Yuk. Di situ Iqbal menemukan Arif yang ternyata masih selamat, guys. Setelahnya Iqbal langsung mengajak Arif mencari arsip tahun 65. Mengetahui Dinda telah meninggal, Arif justru menyalahkan Iqbal, di mana mereka justru berkelahi di sana. Untung saja Iqbal dapat meyakinkan Arif, di mana mereka langsung bergegas menuju ke perpustakaan. Bangun, Rik. Bang, apa sebenarnya, Bang? Tio sama Dinda kemana? Gak tau, Rik. Bang, kenapa sih? Yang gue tahu kita harus cari jawaban. Ini apaan? Juga gak tahu. Dinda? Masalah lo kalau... Kalau lo kayak gini terus, Trio sama Dinda mati bakal sia-sia. Lo mau hidup gak? Kita sama-sama ke perpustakaan. Sekarang. Sementara itu, Bu Rektor dan lainnya yang hendak menuju kampus, mobilnya justru mogok. Dan alhasil ayah Iqbal pun memutuskan ke sana dengan berjalan kaki. Ia juga menitipkan surat wasiat untuk Iqbal. Kenapa, Pak? Saya nggak tahu, Bu. Dia tahu saya datang, biar saya sendirian jalan sampai kampus. Dia hanya butuh aku dan kertas ini. Sebaiknya kamu di sini saja. Ini surat buat Iqbal. Kamu masih perempuan yang berarti bagi saya. Anehnya, saat mereka naik ke lantai 2 untuk mengambil lentera, barang itu ternyata sudah tidak berada di sana. Di mana Arif justru melihat Dinda memanggilnya di lantai bawah. Merasa itu bukan Dinda, Iqbal pun mencegah Arif menyusulnya. Nggak ada. Tadi gue ngeliatnya di sini. Masuk. Arif, tolongin aku, Rif. Bukan Dinda. Bukan Dinda. Namun di sini Arif masih tetap ngeyel dan menghampirinya. Di situ Dinda yang merasa kedinginan itu langsung memeluk Arif, di mana terlihat Arif memang menyukai Dinda ya guys. Namun di sini sosok yang disayanginya itu justru menusuknya menggunakan pulpen. Iqbal yang melihatnya pun langsung menolongnya. Kenapa? Tinggalin aja tuh kalau. Aku kedinginan, Rif. Dingin, Rif. Tangan aku sakit, Rif. Arif, kamu tahu nggak? Aku tuh sayang banget sama kamu. Aku juga, Din. Kini terlihat peserta malam inisiasi itu justru terjebak di perpustakaan,
hingga mereka justru saling menyalahkan satu sama lain. Kok mati? Kita keluar aja yuk. Ayo Mut, cepetan. Di sana lo. Kembali ke Iqbal, di situ Arif yang merasa putus asa ingin agar Iqbal meninggalkannya saja di sana, di mana Iqbal jelas saja tak ingin temannya itu mati. Hingga kemudian Iqbal mendengar suara Risa yang ternyata sedang menangis seorang diri. Bang, bersini aja, Bang. Gak, kita harus barengan. Tahan ya. Bangun. Kasih aku, Bang. Kayak gue denger suara deh. Bang, jangan, Bang. Entah apa yang terjadi dengan gadis tersebut ya, namun di sini Risa tak ingin Iqbal menyentuhnya. Hingga Iqbal mengatakan bahwa malam inisiasi tersebut sudah selesai dan ingin segera mencari peserta malam inisiasi yang tersisa. Jangan dekati saya. Tenang, aku nggak akan sentuh kamu. Malam inisiasi aku nyatakan selesai. Teman-teman kamu mana? Saya nggak tahu. Dan hantu-hantu itu selalu mengejar saya. Saya takut. Sementara itu, para peserta inisiasi menemukan arsip LM tahun 65 yang sedang dicari Iqbal. Mereka pun membuka arsip tersebut. Ternyata di dalam arsip itu terdapat daftar anggota LM angkatan tahun 65 yang juga terdiri dari orang tua mereka. Moti, ini kan file mahasiswa angkatan 65. Angka 65 kan ada waktu Wulan meninggal. Lihat tuh bokap lu. Bokap gue. Setelah ditelusuri lebih jauh, plot twist pun terungkap guys, di mana Risa ternyata adalah angkatan tahun 65, yang berarti ia adalah sosok hantu. Dan ini kenapa ia menghabisi Wulan yang punya kemampuan merasakan keberadaan makhluk halus. Sedangkan Bayu dihabisi karena pernah memfoto Risa yang jelas saja hasilnya tak nampak di kamera. Nggak mungkin. Selama ini, setiap kali ketemu Risa, gue selalu ngerasa ada yang aneh. Enggak, rumah saya deket tuh sama kampus. Sekarang aku ngerti kenapa Bayu dan Wulan mati. Kamu jemput saya dong. Kamu lagi sakit. Aku pucat banget. Wulan tuh punya six sense. Jadi dia tahu kalau Risa tuh hantu. Sedangkan Bayu udah pernah motret Risa. Dan waktu dilihat, hasil cetakannya tuh nggak jadi. Dan dari situlah Risa yang tak ingin identitasnya diketahui kemudian menghabisi mereka. Kini mereka bingung karena sudah 39 tahun berlalu. Dan baru tahun ini Risa kembali untuk membalaskan dendam. Di situ mereka juga menemukan arsip film yang kemudian mereka putar menggunakan proyektor. 20 Juni 67. Tapi kenapa dia datang tahun ini? Udah 39 tahun yang lalu. Mungkin dia mau balas dendam. Pasti ada alasan kenapa dia hilang. Gue beli sesuatu nih. Udah jalan masalahnya nih. Aku bisa pakai proyektor itu aja. Arsip tersebut ternyata memuat dokumentasi perekrutan anggota LM angkatan ke-9, di mana terdapat Risa juga di sana. Inilah mengapa Risa banyak mengetahui tentang malam inisiasi tersebut. Dulunya Risa ini merupakan mahasiswi kritis yang banyak mengkritisi paham kapitalisme dan menjadikan ia dianggap sebagai mahasiswa golongan kiri karena menentang pemerintahan. Ternyata Risa lah angkatan 9. Pantesan. Dia ngerti banget soal malam inisiasi. Lihat nih, Risa Aprilianti. Mahasiswi cantik itu dikenal berani dan kritis. Itikadnya menegakkan kejujuran yang sudah dirasuki paham kapitalisme Amerika. Risa Aprilianti dianggap sebagai golongan mahasiswa kiri. Mereka juga percaya jikalau Risa ini dibunuh oleh senior mereka dengan memanfaatkan paham komunisme yang tengah berkembang pada masa itu. Terlebih lagi, Risa yang dijuluki golongan mahasiswa kiri tentu akan membuat menghilangnya mahasiswa semacam Risa ini adalah hal yang biasa. Dia dibunuh. Tapi siapa yang ngebunuh? Ya jelas senior lah yang tersinggung atas sikap kritisnya Risa. Hilangnya seorang Risa, ya dianggap hal yang biasa. Apalagi Risa kan dikenal mahasiswa kiri. Terus kenapa dia muncul sekarang? Ya untuk balas dendam. Tapi siapa yang dibalas? Kini mereka juga menyadari bahwa Risa tidak hanya membalaskan dendam kepada orang tua mereka saja, namun juga ingin menghabisi mereka. Setelahnya, suasana di sana pun menjadi creepy, hingga mereka yang takut kemudian berteriak minta tolong. Gue tahu sekarang. Dia nggak cuma ngebahas angkatannya hirutan itu, dia juga mau membunuh anak-anak mereka.
Mendengar teriakan mereka, Iqbal pun mencoba menolong, di mana ia justru meninggalkan Arif bersama Risa yang sudah kita ketahui ia sebenarnya merupakan sesosok hantu. Gue denger tadi minta tolong deh, Bang. Udah Agus nih Marisa, cepetan samperin. Benar saja, Risa pun mulai menyanyikan lagu Puspa Dewi dan berubah menyeramkan. Saat Iqbal kembali, temannya itu pun telah tiada. Dimainin gua. Di situ Risa meninggalkan pesan menggunakan darah yang bertuliskan kebenaran harus ditegakkan. Iqbal yang frustasi pun berteriak agar Risa keluar, hingga yang muncul justru sosok Wulan di sana yang kemudian menunjukkan lokasi di mana peserta malam inisiasi terkurung. Tak lama kemudian ayah Iqbal sudah sampai di sana dan berkata bahwa Risa akan kembali malam itu untuk balas dendam. Mendengarnya, Iqbal pun marah kepada ayahnya, di mana setelahnya sang ayah mulai menceritakan masa lalu mereka semasa di Lentera Merah. Iqbal, ayah tahu Risa akan kembali. Dia datang membalas dendam kematian dia. Dengarkan dulu, dengarkan. Dahulu Risa memang sempat menulis artikel yang mengkritik pemerintah, di mana rupanya artikelnya itu ada yang menerbitkan di Lentera Merah tanpa seizin dirinya. Akibatnya alumni Lentera Merah yang mengetahuinya pun protes. Terlebih lagi ternyata ayah Risa merupakan anggota Lekra yang dikenal radikal dan menghasut rakyat. Dan di situ alumni LM tak ingin ada paham komunis di dalam keanggotaan. Dan di sini Risa menyangka ayah Iqbal yang menerbitkan artikel tersebut. Di situ memang ya mereka tak punya pilihan karena takut mereka juga diciduk oleh tentara seperti puluhan mahasiswa lainnya. Siapa kalian? Kami mau membicarakan tulisan kamu. Ada yang mencuri artikel saya, menerbitkannya tanpa pengetahuan saya. Sekarang nggak ada kegiatan alumni LM. Kami masih berhak mengawasi kalian tidak melenceng dari cita-cita Lentera Merah. Siapa dia? Namanya Sakiman Purnomo. Dia anggota Lekra, radikal, kenal menghasut rakyat untuk memberontak terhadap pemerintah. Lalu apa hubungannya dengan Risa? Menjaga Lentera Merah agar tidak disusup. Risa bukan komunis. Apa kamu yang menerbitkan artikel saya? Risa menuduh ayah yang menerbitkan artikel itu, yang menyebabkan peristiwa itu. Di, gue tahu lo punya perasaan sama Risa. Tapi kita udah gak punya pilihan lain. Gue tahu ini berat, Di. Daripada kita yang dibawa sama tentara kayak puluhan mahasiswa. Sialnya Risa yang disekap justru kehabisan nafas dan meninggal. Karena alumni menganggap Risa adalah seorang komunis, jadi mereka memang tak ingin ada komunis di LM. Yang membuat kematian Risa tak menjadi masalah bagi mereka, dan memilih menyembunyikan mayat Risa di gedung Lentera. Iya, lagu itu aku pernah dengar di rumah. Risa! Yang ini semua gara-gara kalian. Hei, tenang semua. Gak boleh ada komunisme di kampus ini. Tidak ada yang berdosa di sini. Ingat itu. Mayat Risa kita kubur. Ambil tanah. Jangan bohong aja cepat. Kamu bilang mayat Risa disembunyikan di gedung Lentera. Setelah mengetahui fakta kelam tersebut, sang ayah pun mengajak Iqbal ke sana, di mana pintu ruangan tersebut justru terkunci. Dari situ Iqbal meminta mereka untuk ke gedung Lentera dan mencari mayat Risa. Di sana semua jawaban itu ada. Sekarang kita ke gedung Lentera. Lari ke gedung Lentera. Cari kuburan Risa dan makamkan dengan baik. Ternyata ayah Iqbal itu tahu bahwa Risa yang mati tanggal 20 Juni itu akan kembali sekarang di tahun 2006. Yang berarti 20 bulan 6 itu sama dengan 2006. Untuk itulah ia pergi ke luar negeri agar tak bernasib sama dengan anggota LM lainnya dan kembali di tahun di mana Risa akan kembali menuntut balas. Ayah yang salah. Ayah pergi sambil menunggu waktunya tiba untuk menghindari kematian. Kenapa dia kembali sekarang? Risa mati 20 Juni. 20 Juni 2006. Inilah kunci kebohongan itu. Ia juga membawa artikel Risa yang dicuri dan dimuat tanpa seizin Risa. Sementara itu, mereka yang sudah berada di gedung LM kemudian menyalakan sebuah lentera untuk penerangan, di mana Risa juga muncul di sana yang membuat mereka ketakutan. Ini artikel Risa yang dicuri dan dimuat.
membuat Risa tenang, ayah Iqbal kemudian menyobek artikel tersebut. Dan benar saja, arwah Risa kini justru datang menghampiri ayah Iqbal. Di situ si ayah mencoba meyakinkan Risa bahwa ia bukan orang yang menerbitkan artikel itu, melainkan ia ternyata dijebak oleh Dewan Alumni. Moga-moga dengan ini bisa membuat Risa kemari. Risa, saya tidak pernah bohongi kamu, Risa. Aku tak pernah menyerahkannya kepada siapapun. Artikel kamu selalu saya simpan. Artikelnya terlalu keras. Tapi ini fakta, saya punya buktinya. Apa yang kamu tulis benar, Risa. Di saat yang sama, mereka juga sudah menemukan tembok tempat mayat Risa disembunyikan, di mana Risa yang masih ingin balas dendam itu mulai menyerang ayah Iqbal. Bergegas mereka mulai mengumpulkan tulang belulang Risa untuk dikuburkan. Di situ Risa yang hampir bisa membunuh ayah Iqbal pun kembali teringat kenangan manis saat mereka bersama. Dan seiring jasadnya yang mulai terkubur, arwah Risa pun mulai menghilang. Tapi nampaknya si ayah juga harus tewas setelahnya. Esok harinya semua jasad pun mulai dievakuasi, di mana gedung Lentera Merah akhirnya disegel. Iqbal juga membaca pesan terakhir dari sang ayah, dan untuk menenangkan diri ia pun pamit untuk pergi mendaki. Buat anakku Iqbal, suatu kebenaran akan menjadi bencana. Kau menjadi orang yang percaya atas kebenaran tunggal. Ayah tidak ingin kecuali hanya kebenaran yang esa. Hingga harus berpisah denganmu dan ibumu. Ayah tahu itu membuatmu marah, karena ayah mencintaimu. Kamu mau kemana? Semeru, Bu. Hati-hati ya. Film pun selesai. Nah itu dia guys seluruh alur cerita film dari Lentera Merah. Ya, dari sederet film yang tayang di tahun 2000-an, film ini menurut gue pribadi merupakan film yang cukup kompleks dengan cerita yang harus kita cerna terlebih dahulu jika ingin mengetahui inti dari filmnya. Tidak seperti kebanyakan film horor lainnya, Lentera Merah juga memiliki plot twist yang sulit ditebak, di mana sebenarnya Risa merupakan sosok hantu yang datang untuk membalaskan dendamnya. Di sini sutradara mencoba menutupi plot twist tersebut dengan menampilkan adegan di mana terlihat Risa sedang ditakut-takuti hantu yang membuat kita berpikir bahwa dia juga manusia sama seperti peserta malam inisiasi lainnya. Risa pun dapat membalaskan dendam masa lalunya, termasuk kepada ayah Iqbal. Dan di sini sebenarnya pihak yang harus disalahkan adalah Dewan Alumni yang mengompori anggota LM agar Risa ditangkap. Karena dahulu sedang marak isu PKI di mana Risa juga ditengarai mahasiswa golongan kiri, maka isu tersebut dapat dijadikan alat untuk menyingkirkan Risa. Oke, sekian dulu ya review kita kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. See you on the next video.